Kalau ada pawang hujan, itu berarti dia berkomunikasi dan melakukan permohonan atau tawar-menawar atau perundingan dengan yang bisa membuat hujan turun apa tidak turun. Subjeknya hujan ini siapa? Dulu kan ada dewa hujan, dewa angin, dewa laut, segala macam. Saya kan nggak kenal dewa, saya kan kenalnya manusia, ulama, nabi, khulafaur rasyidin, malaikat, Allah, jin gitu ya. Kalau dewa saya nggak kenal. Saya tidak bisa mempawangi hujan, saya cuma memohon kepada Allah. Nah, Allah yang mengatur birokrasi sistem otoritas atas hujan itu gitu loh. Hujan kan bukan musuhmu, kebetulan tidak cocok sama keperluanmu. Ya. Mbah, ini ada pertanyaan resmi dan tolong dijawab dengan resmi juga. Oke. Jan-jane pawang udan niku napa to, Mbah? Pripun to? Kok tanya pawang hujan, memang ada apa? Ya kemarin niku sing do balapan teng dalan niku do kudanan niku. Oh, padahal sudah ada pawangnya. Nggih. Terus hujannya tetap turun. Nggih, niku jane pripun to pawang udan niku? Apa Anda menganggap saya pakar pawang hujan? Ora toh? Boten. Ya. Boten kula harus resmi mengatakan bahwa saya tidak punya kepakaran apapun mengenai hujan, mau turun apa berhenti gitu ya. Saya tidak punya kepakaran. Yang jelas kita pengen mirengke Mbah Nun pendapat resmi. Manusia itu pakai nalarnya sederhana gini loh. Jadi pawang itu adalah subjek atau seseorang atau satu pihak yang berkuasa mengendalikan sesuatu hal. Kan gitu kan? Jadi pembalap itu adalah pawang bagi motornya. Ya dah. Kalau Anda angon bebek, Anda adalah pawang pawang bebek. Nah sekarang yang dipawangi itu adalah hujan. Nah sekarang harus kita breakdown nih, hujan nih dari mana? Hujan itu kan peristiwa fisikanya jelas. Ya. Tapi kan di dalam agama itu ada sholat minta hujan, ada sholat menghentikan hujan. Itu kan berarti kan ada yang berurusan soal hujan ini. Itu bisa Tuhan langsung, bisa wakil-wakil Tuhan untuk urusan yang menyangkut hujan, atau juga inisiatif dari makhluk-makhluk Allah, entah jin, entah manusia. Jadi misalnya ada orang yang mencoba mempawangi hujan, itu sebenarnya yang terjadi adalah kenapa pakai lombok merah, misalnya pakai soto. Itu pesennya yang dulu punya kekuasaan terhadap hujan. Jadi siapa saja yang menancapkan soto dan beberapa properti lainnya, itu berarti ngomong matur kepada yang berkuasa atas hujan, tolong anak cucu saya yang sedang balapan ini jangan diganggu oleh hujan. Nah, terus nanti kalau dia berkenan atas permintaan ini, maka terus hujan tidak turun. Itu berarti ada subjek yang mempawangi hujan, bukan pawangnya. Pawangnya cuma meminta kepada yang, kalau bahasa kuno ya, dewa hujan. Kan ada dewa angin, dewa hujan. Kayak misalnya Merapi meletus itu kan ada yang mengendalikan peta di sekitar Gunung Merapi misalnya. Ini saya tidak ngomong bahwa ini pengetahuan, enggak. Ini yang pernah kita dengar, kita coba breakdown secara akademis gitu ya. Terus ada yang mengendalikan lahar Merapi. Ada Mbah Petro, ada Kiai Gringsing, segala macam ya. Kalau Gunung Merapi meletus, karena saya kan aktivis Merapi ya, karena saya ini kan Sardi, penasihat Sardi gitu ya. Kalau ada pawang hujan, itu berarti dia berkomunikasi dan melakukan permohonan atau tawar-menawar atau perundingan dengan yang bisa membuat hujan turun apa tidak turun. Nah, saya pernah pentas dengan Kiai Kanjeng di Taman Mini. Itu musim hujan, pas tahun baru. Tahun baru kan biasanya musim hujan ya. Nah, kami pentas sama soneta Pak Haji Ramai Rama. Pak Haji Ramai Rama dengan sonetanya dibikinkan panggung dengan payonnya. Terus di depan panggung ini ada panggung tambahan di depan, tapi tanpa payon, tanpa terbuka. Nah, yang terjadi adalah hujannya itu miring. Jadi yang Pak Haji Ramai Rama dan soneta itu bahasa kuyup, kita Kiai Kanjeng enggak kena air. Ya sebabnya apa ya? Karena hujannya miring. Jatuhnya miring gitu. Sehingga kemudian pawangnya Taman Mini itu malamnya datang ke saya dan kagum kepada saya dan minta maaf, tidak bilang sama saya soal kepawangannya segala macam. Saya bilang saya enggak tahu apa-apa.
Saya tuh datang dengan Kiai Kanjeng dengan hati tulus, semangat melayani umat, melayani masyarakat pada tahun baru. Dan saya yang old and new-nya kan upacaranya saya, dan itu di depan panggung. Sementara yang di dalam panggung ini kena hujan gitu ya. Saya tidak tahu apa-apa mengenai pawang hujan. Saya cuman hadir sebagai orang yang polos-polos saja kan gitu. Jadi jangan pernah mengatakan saya ini mengerti bagaimana menunda atau memindah potensi hujan itu ya. Ketika saya mantu temannya Pak Tup namanya Noe Sabrang, resepsi di Monjali ya. Itu sejak menjelang sore itu awan sudah menggelapkan kota Jogja. Dan ketika maghrib itu sudah menetes-tetes gerimis itu di tempat Sabrang resepsi nikah itu. Kemudian saya adzan. Nah itu saksinya Joko Kanto, Mbak Via, Nevi Budian dan teman-teman. Saya adzan tok. Dengan harapan Allah sayang sama anak saya supaya resepsinya aman gitu. Tidak. Saya adzan, kemudian air itu bergerak menyingkir dari wilayah itu. Kemudian hujan deras di semua tempat di sekeliling Monjali itu, kecuali di Monjali. Di Monjali tidak turun hujan, bahkan tidak turun gerimis. Bahkan Joko Kanto sama Nevi waktu itu latihan fragmen di atas, di bagian atas, itu ngelihat di kolam itu air menyingkir. Gitu ya. Terus mereka menyimpulkan saya pawang hujan. Jadi seolah-olah ada yang memanage, ada yang mendistribusikan, ada semacam on off knob gitu ya. Sebelah sini turun, sebelah sini turun, sini enggak gitu loh. Ya, itu berarti ada subjeknya toh. Nah, subjeknya hujan ini siapa? Dulu kan ada dewa hujan, dewa angin, dewa laut, segala macam. Saya kan nggak kenal dewa. Saya kan kenalnya manusia, ulama, nabi, khulafaur rasyidin, malaikat, Allah, jin gitu ya. Kalau dewa saya nggak kenal. Dewa itu apa? Itu jenis manusia apa jenis malaikat? Saya nggak punya rumusnya. Dan saya nggak tahu. Jadi saya tidak mengecam. Saya tidak mengerti soal dewa. Sehingga ketika saya juga disimpulkan orang termasuk pegawai-pegawai Monjali bahwa saya bisa mempawai hujan, ya enggak. Saya enggak bisa mempawai hujan. Saya cuma memohon kepada Allah. Nah, Allah yang mengatur birokrasi sistem otoritas atas hujan itu gitu loh. Entah bagaimana ceritanya saya juga tidak tahu. Pokoknya faktanya tidak hujan. Sehingga saya juga tidak lantas madeg pawang ora. Saya tidak lantas mendirikan biro pawang hujan terus saya yang mengerjakan sehingga Mandalika menyewa saya. Ya tidak mau juga, saya tidak berani jamin gitu loh. Hujan tidak hujan itu kan urusan yang di luar kekuasaan saya gitu ya. Nah, kalau ada orang berani pawang hujan berarti dia adalah stafnya entah malaikat, entah siapa kan gitu. Nah, saya kan bukan sama sekali. Saya itu hanya orang yang lemah, orang yang mengemis kepada Allah kan gitu kan. Kemudian terjadi apa tidak kan monggo terserah Allah, karena Allah itu sesuatu yang mudah bagi Allah. Mau hujan, mau tidak hujan, mau gunung meletus, mau tidak, mau tsunami, itu bagi Allah kan cuman kalah mungkin bil basar, itu hanya sekejapan mata. Set ngene wis dadi gitu ya. Nah, kan Allah yang berkuasa. Nah, Allah ini birokrasinya bagaimana saya tidak tahu. Yang pernah saya dengar kayak gitu. Jadi ada memang pembagian tugas di antara para malaikat dan staf-stafnya. Malaikat itu menurut saya bukan makhluk. Malaikat itu adalah jabatan. Jadi orang atau makhluk Allah yang ditugasi Allah untuk menjadi tangan panjang dari kekuasaan Allah. Maka disebut malaikah, tool of authority of Allah gitu. Jadi tangan panjang dari kekuasaan Allah itu malaikah gitu ya. Bukan makhluk dengan gen seperti manusia apa jin gitu ya. Ya, tapi dia itu karena berupa apa malaikat kan dalam sejarah Islam dan agama-agama kita tahu bahwa malaikat bisa menjadi apa saja. Bisa datang menjadi orang tua, bisa datang sebagai anak kecil, bisa. Jadi tidak tahu itu kita semua tidak bisa mempelajari kan, tidak ada bahannya, tidak ada fakultasnya, tidak ada kampusnya juga gitu ya. Jadi saya juga tidak berani mengatakan bahwa saya mengerti apa-apa mengenai kepawangan hujan. Tapi peristiwanya pasti seperti itu. Pasti ada yang berkuasa atas hujan. Apa kekuasaannya itu langsung apa tidak langsung, apakah dia bawahannya dari yang penguasa beneran apa tidak, kita tidak tahu. Kita bisanya memohon. Dan ini resmi ya. Jadi saya tidak mengatakan, wah ini gagal. Ternyata hujan 1/4 jam. Saya tidak bilang gagal. Saya tidak ngerti
apa jenenge dialektika vertikalnya nggak ngerti kok saya tidak ngerti asal usulnya bagaimana, memohonnya kepada siapa, terus pakai apa ubo rampe atau pakai properti kepawangan pakai apa saya juga nggak tahu gitu ya. Jadi saya tidak bisa ngomong apa-apa soal itu kecuali mencoba menjelaskan secara nalar bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini pasti ada pelakunya, ada subjeknya.